Swastiastu. Aku jadi menyiasati kekurangan waktu, Bapak hari ini akan menyampaikan materi yang terlewatkan, yang terutama terkait dengan bab ketiga yang di kelas Bapak sampaikan mirip materinya dengan bab pertama, cuma ada beberapa bagian yang mesti kalian pahami terkait dengan struktur politik dan infrastruktur politik. Artinya terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga negara sudah sempat kita bahas pada pertemuan pertama kali kita di bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek sistem ketatanegaraan. Ini hanya beberapa, hanya sedikit yang Bapak tekankan untuk bab ketiga tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Bapak mulai saja untuk suprastruktur. Artinya di dalam suprastruktur politik, di dalam sistem pemerintahan, kita semuanya tergerak oleh yang namanya sistem. Termasuk di dalam ketatanegaraan secara luas, kita digerakkan yang namanya sistem politik. Salah satu bagian dari ilmu politik. Jadi ilmu politik ini terdapat sebuah sistem yang menggerakkannya. Artinya untuk sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan politik tersebut. Jadi di dalam sistem politik jelas ada penggeraknya. Penggeraknya yang pertama ada suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik inilah diumpamakan sebagai sebuah mesin ya. Mesin politik resmi. Artinya suprastruktur politik, infrastruktur politik itu adalah mesin. Cuman untuk suprastruktur politik adalah mesin politik resmi suatu negara yang merupakan penggerak politik yang formal. Artinya yang tergolong sebagai lembaga atau yang tergolong sebagai suprastruktur politik ini adalah lembaga-lembaga negara yang menggerakkan kita, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, itu suprastruktur politik. Kemudian untuk infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ini termasuk juga mesin politik yang berasal dari luar, tidak resmi. Artinya tidak resmi menjalankan. Hanya sebagai pengontrol, bukan pengontrol yang melengkapi fungsi atau mesin politik yang berupa suprastruktur politik. Artinya ketika terpilih pejabat-pejabat yang duduk di lembaga pemerintahan, mereka itu akan berasal dari partai politik misalkan. Ini contohnya, partai politik juga menggerakkan sistem politik di Indonesia, kemudian kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, dan ada media komunikasi. Ini berkolaborasi ya dengan suprastruktur politik yang mengontrol jalannya bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan kegiatannya setiap hari. Tanpa mereka ini tidak akan ada kontrol, anak-anak. Coba kalian bayangkan kalau tanpa kontrol negara kita tidak ada infrastruktur politik, bahaya. Nah, salah satu juga yang menjadi kontrol contohnya di kelompok penekan misalkan ada mahasiswa. Jadi demonstrasi mahasiswa ini di dalam sejarahnya merupakan lembaga atau infrastruktur paling sakti, apa ibaratkan, karena telah berhasil ini bukan sengaja. Artinya dalam sejarahnya mereka telah menggulingkan dua presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Soeharto. Artinya dianggap sampai sekarang paling sakti karena orang nomor satu pun
berhasil digulingkan oleh yang namanya mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa itu juga termasuk dalam infrastruktur politik. Ada kelompok kepentingan, media komunikasi, pers yang sekarang bebas, kalian bebas mengakses berita. Cuman yang Bapak pesankan, bagaimana kalian harus lebih cerdas dalam membaca berita, harus tahu benar mana berita hoax, mana berita yang benar gitu. Ya, cuma seperti itu anak-anakku untuk penekanan untuk infrastruktur dan infrastruktur politik inilah sebagai mesin politik, mesin pemerintahan. Cuman dari ini semuanya hubungannya saling berkaitan antara infrastruktur dan infrastruktur. Tidak ada, artinya merupakan bagian yang tidak dipisahkan gitu. Tanpa mereka ini kestabilan pemerintahan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya infrastruktur dan infrastruktur politik. Itu saja yang Bapak sampaikan, anak. Semoga bisa memberikan pemahaman terkait materi di bab ketiga. Lalu terbang malam Santi, Om Santi Santi.